Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 30 September sampai dengan tanggal 6 Oktober tahun 2024. Ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menegaskan dua garis yang akan selalu ada di pekan ini, walaupun sebenarnya sudah ada dari pekan lalu, yaitu adalah garis trine antara Pluto yang ada di 29 derajat 41 menit retro di Capricorn dengan Uranus yang ada di 26 derajat 55 menit retro juga ada di Taurus. Jadi keduanya adalah elemen tanah. Pluto yang ada di Capricorn itu sebenarnya mengingatkan kita kembali tentang adanya perubahan yang sangat mendasar, yang sangat mendalam, dan ini retro. Berarti sebenarnya kita sedang istirahat tanda petik untuk melihat perubahan yang besar nanti ketika dia akan direct. Jadi ini adalah proses yang panjang karena Pluto kan paling jauh ya dari bumi. Dia ada di perbatasan antara Capricorn dengan Aquarius, 29 derajat 41 menit. Jadi begitu 41-nya 60 itu udah masuk ke 30 derajat atau sama dengan 1 30 derajat Capricorn atau 1 derajat di Aquarius. Jadi perubahan yang besar itu terkait dengan ketata kelolaan, governance sebenarnya. Apalagi kita bicara tentang kolektif ya. Berarti memang secara global akan ada perubahan dalam tata kelola dari katakanlah hubungan antar negara gitu ya. Itu saya ngomong besarnya gitu, bahwa akan ada perubahan, akan ada yang menjadi dasar. Dan karena ini udah di detik-detik terakhir gitu ya, detik-detik terakhir kalau Pluto jadi panjang gitu ya, di titik-titik terakhir perubahan tersebut, maka kelak perubahan ini akan membawa era baru yang panjang, era yang panjang sepanjang kehidupan seseorang misalnya ya. Jadi kohort kehidupan kita. Jadi ini kayak kita berhenti dari satu kohort yang panjang, mungkin dari ketika kita masih kecil ya sampai ke hal yang baru lagi yang kebetulan hidup pada saat ini. Nah, karena dia trine dengan Uranus, maka perubahan itu sangat mendasar, sangat besar gitu. Dan ini sudah antara harmonis, disharmonis, harmonis, disharmonis, sampai akhirnya menjadi satu keputusan bersama yang sudah tidak terlalu lagi terlihat pada titik ini apa yang memulai apa, karena semuanya udah menjadi timbal balik. Perubahan itu khususnya terkait dengan informatika dan keuangan. Jadi cara kita mengelola keuangan secara global itu akan berubah. Jadi barangkali ya currency itu berubah dalam arti kata bagaimana kita bertransaksi baik di dalam maupun di luar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang kayak banyak kasus-kasus yang kita bisa sebut sebagai kriminal ya, kayak misalnya judi online dan lain sebagainya, itu kan termasuk bagian dari perubahan tersebut. Ada perubahan dari cara orang melakukan itu tadi judi. Misalnya ya, saya ngomong ini yang paling ekstrim gitu ya. Judinya sendiri itu kan udah ada sejak manusia lahir. Intinya sebenarnya kita nggak tahu kapan mulai gitu ya. Itu adalah kayak kebutuhan, karena kebutuhan orang itu adalah mencari keuntungan, mencari penghidupan, mencari fame and fortune. Sebenarnya kan di situ. Kebutuhannya itu datang dari situ, kekayaan, keberuntungan, kekayaan mengarah pada ketenaran seperti itu. Dan tinggal caranya bagaimana, terus apa yang ditransaksikan di situ. Ya sebenarnya kalau dilihat di tilas balik yang lalu, sebenarnya nggak ada yang berubah. Yang berubah adalah caranya, something like that ya. Tapi karena ini trine ya, saya berharap bahwa perubahan apapun ini akan membawa pada akhirnya kesejahteraan kita juga, mengubah bagaimana kita semua
mencari cara untuk membawa banyak orang menjadi sejahtera, karena di situ letak dari elemen tanah. Kita ingin membuatnya menjadi stabil, ada kebutuhan untuk stabil elemen tanah. Nggak penting gimana caranya, secanggih apapun itu akan terpengaruh dari Uranus, tapi pada akhirnya kita butuh untuk ini maunya ke arah apa. Dan ke arah apa itu tentunya adalah mengarah pada perbaikan. Nah, namun karena pada saat yang bersamaan kita lihat juga, ini juga planet-planet yang jauh ya. Pluto juga square dengan Aries. Aries itu dekat sekali dengan Pluto dan dia square. Maka prosesnya itu sangat terjal, sangat penuh dengan permainan kotor tanda petik. Ya, jadi ya itu tadi, katakanlah semua tujuannya adalah kebaikan, tetapi selalu ada sisi manusia, ya, kemanusiaan yang lain yang dimana kita nggak bisa menghindari bahwa di setiap langkah, di setiap niat baik selalu bisa dibelokkan menjadi satu hal yang tidak baik. Nah, di situ disruption-nya itu adalah square dengan Aries. Tapi karena ini square, artinya walaupun kita paham bahwa itu termasuk bagian dari nature, dari alamiahnya, fitrahnya orang, bahwa selalu ada pilihan kiri kanan yang tidak pernah berhenti, tetapi mudah-mudahan kita juga bisa dengan jelas melihat perbedaan tersebut. Kan itu termasuk gift-nya ke kita. Kalau kita tidak mampu melihat yang buruk itu sebagai buruk, itu kan kita nunggu sampai kejadian buruk terjadi pada kita baru kemudian memahami. Ini enggak. Jadi kita punya kesempatan untuk lebih cepat melihat gitu ya, melihat bahwa yang buruk adalah yang buruk gitu. Nah, itu adalah gift, dan terutama juga karena Aries conjunction dengan Chiron, artinya pembelajaran atau hal buruk yang terjadi pada kita bisa mengambil hikmahnya. Itu yang lebih penting dari semuanya. Dan pada pekan ini kita akan bertemu dengan Grand Trine antara Venus, Mars, dan Saturnus. Ini adalah bentuk dari kita mencari negosiasi yang setimbang ya, dan ini berada di zodiak air. Saturnus dan retro ada di Pisces. Artinya aturan itu akan berlaku ke semuanya. Suka atau tidak, aturan adalah aturan. Artinya ada supremasi aturan di sini. Kemudian ada Venus yang berada di Scorpio. Keindahan, kebaikan, kesukaan, rasa cinta itu adanya di dalam. Yang lebih ngotot ya, Mars ada di Cancer adalah fokusnya dimulai dari diri dan keluarga kita terlebih dahulu. Itu adalah Grand Trine yang ada di pekan ini ya, pekan ini sampai pekan depan, setengah pekan depan. Jadi kita bisa dikatakan bahwa kita akan fokus pada hal tersebut, bahwa kita paling tidak punya dasar yang sama dalam berkomunikasi, aturannya sama, kita we are in the same page gitu ya. Jadi kita nyambung ngomongnya. Keindahan itu ada tapi kadang-kadang tersembunyi. Yang lebih penting daripada itu barangkali dari komunikasi adalah keluarga menjadi keluarga, golongan sebenarnya termasuk. Jadi ya hati-hati juga kalau tadi kita lihat bahwa niat baik itu kadang-kadang disalahartikan. Jadi artinya baik atau tidak baik tetap ngotot karena ini kebutuhan keluarga, tanda petik kebutuhan kelompok itu juga bisa terjadi di sini. Jadi kita mengabdi gitu ya, lebih pada kelompok kita yang paling dekat, apapun maknanya seperti itu. Oke, kita mulai dari tanggal 30 bulan ada di Virgo, oposisi dengan Saturnus, dan dia akan melewati pesta pada malam harinya. Tetapi ini adalah energi
dimana kita harus belajar untuk menggunakan aturan sebagai rujukan hanya untuk memastikan bahwa kita berada di posisi yang salah. Ya benar, orang lain itu ngomongnya begini, ya karena memang yang kita lakukan salah. Kenapa kok kita bisa salah seperti ini? Ya karena kita terlalu mengedepankan tadi satu hal yang sangat kita sukai, yang kita tidak sukai walaupun kita tahu itu benar. Jadi kebalik, saya lupa tadi ngomong apa. Jadi sesuatu yang kita sukai walaupun kita tahu itu salah, kita tetap memilih yang kita sukai. Itu kemarin begitu, sekarang kita harus menghadapi kalau salah ya salah, kita nggak bisa ngelawan itu walaupun kita nggak mau ya. Jadi sesuatu yang kamu sukai belum tentu baik untukmu, itu aja. Sesuatu yang kamu tidak sukai belum tentu itu adalah yang terbaik untukmu, dan itu adalah pelajaran berat pada hari Senin. Pada hari Selasa cerita itu masih terus berjalan. Dan ini seperti kita harus membahasnya dengan orang yang penting buat kita gitu. Kita harus menjelaskan, iya kenapa kok kamu membuat kesalahan seperti itu. Iya karena kemarin saya pikir saya tidak kepengen seperti itu jadinya. Jadi kayak ada argumentasi yang mungkin menjadi fokus dari pembelajaran hari Selasa. Hari Rabu, let's see dulu kita tepatnya exact aspek dari conjunction bulan dan matahari, atau kita sebut dengan bulan baru, dan ini karena dekat dengan South Node berarti ini adalah gerhana matahari, bulan baru di Libra. Oke. Di berapa derajat? 10 derajat Libra. Let's see, 10 derajat Libra. Virgo. Oke. Sorry, belum dicari. Oke, sorry. Ya, 10 derajat Libra. A fencer drives his opponent into a corner, all the while trading witty, insulting banter with her. Shortly thereafter, he himself is being driven backward. Let me see, saya tidak terlalu mengerti. Ya, jadi saya masukkan ke dalam translator tadi. Seorang pemain anggar membuat lawannya terpojok sambil bertukar olok-olok yang jenaka dan menghina dengannya. Tak lama kemudian dia sendiri didorong mundur. Jadi di sini kan situasinya adalah ketika gerhana matahari bulan baru di Libra ini ada situasi persaingan yang tajam sebenarnya, karena kita sudah siapapun yang kena itu akan kalah, dan itu menggunakan ucapan yang tajam. Tetapi setelah kita mendorong memojokkan lawan kita, jadi kitanya ini dua belah pihak ya, bisa dua-duanya kita atau dia tapi disebut kita dua-duanya, maka orang yang memojokkan tadi akan didorong juga. Jadi ada energi balik ke dia, membuat dia tidak bisa bergerak lebih maju dari itu. Di sini artinya dominance and submission in human interchanges, pressing one's advantage intellectually or sexually versus defending one's position. Clearly frame their position in argument, are determined to convince others that they know the best way for the group to proceed, subtly steering a conversation to some desired end, pushing to envelop
to loosen things up. Oke, selanjutnya bisa dibaca sendiri. Poin dari bulan baru ini, apalagi ada gerhana, itu memang ternyata di sini ada pihak yang dilawan, yang ditekan itu akan punya kekuatan untuk membela diri. Dan ini olok-oloknya itu adalah olok-olok yang merendahkan, jelas sekali insulting ya, merendahkan secara intelektual ataupun secara seksual. Dan memang agresivitas seksual itu adalah agresivitas yang paling mampu membuat harga diri itu jatuh. Itu kondisinya seperti itu. Semua pertempuran, peperangan, kalau menggunakan seksual biasanya adalah karena ingin menurunkan harga diri dari yang ditekan, seperti itu. Nah, saya ingin melihat makna dari bulan baru di Libra. Ini kemarin sudah kita lihat sebenarnya a new romantic cycle begins. Jadi yang kita lihat adalah barangkali memang penghabisan atau pengakhiran dari satu hubungan sebelum kita mulai hubungan yang baru itu adalah break up yang sangat menyakitkan. Barangkali seperti itu sebelum kita bisa mulai satu hal yang baru yang lebih menyenangkan. Kalau kita lihat di sini new moon, full moon, new moon eclipse ya. If you want an affirmation that you can achieve your dreams and get the desired outcome in the situation you're asking about, then this is it. This is the card of beginnings and there are powerful energies at work. But be prepared. It could be quite a ride, and events now could even be jarring and uncomfortable. However, any new direction you take will almost always lead somewhere better than where you are at the moment. Whatever is happening now is happening for a reason. You'll appreciate later on. A new portal is opening up, and all you have to do is have the courage to forget about the past and move through it. You're being put back on the right path. There is nothing to fear. Very clearly. Jadi apapun yang kita masih ragu-ragu tentang keputusan kita, sebenarnya sudah disebutkan bahwa situasi yang tidak menyenangkan yang kita hadapi itu memang harus kita hadapi supaya kita sadar bahwa kita tidak berada di track yang seharusnya kita jalani. Itu yang terjadi pada bulan baru pada hari Kamis. Ya, hari Kamis seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini ya nih matahari ada di 10 derajat 29 pada pukul 12 yang hari Kamis tanggal 3, tapi tepatnya tadi adalah di 10 derajat 04 menit ya bulan barunya. Itu kan conjunctionnya banyak ya. Di sini ada yang terjauh barangkali yang 18 derajat ini adalah Juno, dan yang 6 derajat ya, yang bawahnya adalah 6 derajat untuk North Node. Dan yang berada dekat dengannya adalah Lilith di 10 derajat juga. Oke. Dan Merkurius di 12 derajat. Jadi apa maknanya di sini? Jadi apapun yang terjadi di masa lalu ya, terutama karena South Node-nya conjunction dengan matahari, itu kita akan melihat hal-hal yang sukar untuk diterima gitu. Jadi kita anggap sebagai immoral something like that. Jadi diskusi tentang ini kan nggak seharusnya begini gitu, itu akan menjadi dominan, dan itu akan dibahas sampai habis-habisan. Barangkali kalau gosip ngomongin jelek seseorang itu bisa sampai berhari-hari di televisi gitu. Tapi memang pada akhirnya so what, gimana penyelesaiannya masa lalu, apa hukumnya yang bisa diambil dari kejadian tersebut sampai saat ini ya, sampai saat ini. Jadi kita tidak sedang bicara ke depan, kita bicara tentang semua yang ada di masa lalu. Apa yang ada di depan
itu kebetulan di sini adalah hanya note. Jadi kayak kita hanya ngomongin masa lalu, masa depan apa yang akan kita lakukan, dan rencana tindak lanjutnya itu belum terlihat sampai sekarang. Sorry to say. Jadi saya juga berharap bahwa kita punya pandangan yang lebih jelas ya, clarity tentang apa yang akan kita lakukan ke depan gitu. But sorry to say, di langit bilangnya nggak begitu. Kita akan tetap sangat berkutat pada hal yang terkait dengan masa lalu. Kita sukar banget move on, really sukar banget move on. Jadi kayak ada kekuatan yang besar yang gondelin kita untuk tetap berada di masa lalu. Itu penggambarannya seperti ini. Nah, hari Jumat bulan akan posisi dengan Aries dan Chiron. Bulan ada di Libra, sehingga akhirnya setelah kita bicara banyak tentang situasi yang tidak menyenangkan barangkali ya, mudah-mudahan tidak menyenangkan, jadi artinya menyenangkan. Kita juga harus melihat bahwa situasi ini semuanya nggak ada satupun orang yang innocent. Intinya seperti itu. Semua itu punya andil dalam kesemerawutan ini. Atau kalau kita lihatnya bukan sebagai satu masalah besar, semua orang punya andil untuk kemajuan ini, untuk bagaimana hubungan ini bisa menjadi lebih intens, bagaimana hubungan ini kemudian bisa bertransformasi menjadi satu hal yang lebih dalam. Itu juga bisa kita lihat seperti itu, karena tidak semua orang punya masalah yang sama besar. Nah, hari Sabtu bulan sudah masuk di Scorpio. Ini saatnya kita mulai investigasi. Dan ini bulan akan conjunction dengan Venus, sehingga pada hari Sabtu sebenarnya adalah saat dimana kita bisa menemukan keindahan yang terpendam dari satu hal. Barangkali keindahan itu datangnya dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari hal yang tadinya sukar sekali diterima, sekarang kita sudah bisa memahami latar belakang dari keindahan yang tersembunyi tersebut. Kenapa dia tidak bisa ditonjolkan? Kenapa dia tidak bisa dengan serta-merta dikatakan dengan bebas seperti hal lainnya? Kenapa dia begitu spesial? Kenapa topik ini begitu menyentuh perasaan, begitu sensitif gitu? Itu akan dibahas pada hari Sabtu. Mudah-mudahan kemudian menjadi hal yang biasa. Hari Minggu hampir sama. Jadi ini adalah saat penerimaan, sebenarnya penerimaan diri atau penerimaan orang anggota keluarga kita yang punya kelebihan khusus, yang punya keistimewaan, yang punya kebutuhan khusus, something like that. Ini adalah satu hal saat kita mulai menerima. Hari Senin pada tanggal 7 itu bulan sudah masuk di Sagittarius dan dia akan berinteraksi dengan Pallas Athena. Jadi kita expect hari Senin pekan depan itu adalah saat dimana kita harus sangat articulate ya, sangat perlu untuk berargumen, karena kita harus menang. Apapun yang kita perjuangkan itu akan menjadi dominan pada pekan depan. Oke, saya akan mulai dengan kartu Rumi untuk menggambarkan pekan kali ini. Kira-kira apa sih sebenarnya temanya? Kita acak, kita ambil yang di tengah. Dan yang muncul adalah The Impossible Made Possible. Ini sama, masih transisi, masih perubahan, di mana hal yang tadinya tidak kita rasa tidak mungkin itu ternyata bisa terjadi. 9 ini adalah peak, adalah titik kulminasi dari perubahan kecil yang perlahan akhirnya menjadi satu hal yang besar. Ini pernah dibaca tapi kita baca lagi. Love brings the sea into boiling and turns the mountain into pebble. Jadi apa yang membuat perubahan besar? Cinta. Apa sih cinta itu? Cinta itu adalah keinginan kita untuk terus melakukan, keinginan kita untuk terus melangkah.
cinta yang terbesar kita adalah cinta kepada hidup. Cinta yang dimaksud adalah kita tidak ingin give up untuk satu hal yang kita sukai, kita inginkan. Itu utamanya. Love creates infinite openings in the dark sky and shatters the earth with its magnitude. Yang membuat semua perubahan adalah kengototan kita, tanda petik, kengototan kita untuk mengejar sesuatu yang sangat kita inginkan, kita sukai, kita ingin, kita dambakan, seperti itu. Kalau kita masuk ke Lenormand, iya, ini kan kengototan itu tadi, ada gambar papinya di sini, adalah stubbornness-nya kita. Kita hanya tinggal tunggu waktu, pada saatnya nanti apa yang kita inginkan itu, walaupun kita jatuh bangun beribu kali, tapi cinta yang membuat kita selalu bangun dan kembali mengejar hal yang sama, never give up. Kenapa? Karena itu sangat sukar. Tanda yang sebelah kiri ya, itu gambar betapa beban ini berat, betapa sukarnya, tetapi kita ngotot, super ngotot. Kita suka ya suka, orang mau ngomong apa terserah, I won't give up. On what? On whatever that you love, that you like, that you desire. Kayak gitu. Tinggal waktunya nanti. Kalau kita menginginkan, it's just a matter of time. Ada yang waktunya sakdek saknyet gitu ya, kalau bahasa Jawanya. Pada saat itu juga dikasih. Ada juga yang memang it takes almost a lifetime to get it. Ya, memang begitu. Karena apa? Karena pace-nya berbeda. Kita lihat dari yang sini ya. The Ghost Dance. Ini bahkan ya sudah lewat kehidupan yang lalu, masih diinginkan pada kehidupan yang berikutnya. Ini sebenarnya itu intinya. The Ghost Dance in the American Plain Indians united the spirits of the living with those of ancestors to bring peace to the world. When the ancestors are honored, they bring harmony to us. When we hold them responsible for all that is wrong with us today, they haunt us. Honor the spirits of the ancestor and receive their lessons and gifts. This includes honoring our own past lives. Regardless dari kita percaya past lives atau tidak. Ada saatnya kita menolak. Intinya kan sebenarnya ini, kalau secara psikologis ya, psikologis kan dia nggak ngomongin past life. Ada sebenarnya bagian dari situ, tapi let's just think tidak ada such a thing gitu ya. Tetapi begitu kita berdamai dengan bagian dari diri kita yang kita tidak inginkan, maka konflik di dalam diri kita juga akan resolve. Ketika konflik itu sudah resolve, energi kita tidak lagi terpusat pada konflik tersebut. Kita menggunakan energi kita untuk ditempatkan ke depan. What are we going to do next? Kenapa? Karena masa lalu, konflik yang datang dari masa lalu itu sudah resolve. Selama itu belum resolve, maka energinya akan di situ berkutat di situ terus. Kita nggak bisa move on. Kita nggak bisa buka lembaran baru. Seperti itu. Kemudian saya ambil yang 2 kartu ya, dan ini juga kartunya cantik banget dua-duanya nih, kayak pasangan gitu. Protection Guardian, Drop Your Shield, serta Earth Guardian, Stay Rooted and Grounded. Tapi kedua-duanya adalah Guardian. Apa yang saya ambil di sini tanpa melihat detail adalah seberapapun sukarnya proses yang kita alami, itu kita dalam kondisi terproteksi. Ada guardian, ada pengawal, ada pelindungnya kita. Situasinya adalah kita nggak perlu mencoba untuk ngotot memproteksi diri kita karena takut ini dan itu. Let go. Let go. Biarkan kekuatan yang lebih besar datang dari keyakinan kita itu melindungi kita. Stay rooted and grounded ini represent what you need to know or do about it. Ya, saya lihat ini juga lebih ke yang tadi elemen tanah kan, kalau yang ini elemen
sepertinya elemen udara, intelektual. Jadi intelektual kita itu, ini kalau kita nggak bisa merencanakan masa depan, ini udah pasti akan lalalala gitu kan. Caranya orang kita yang sangat intelek dengan cara yang sangat logis itu merencanakan masa depan kan, dia butuh data. Tapi sayangnya kan datanya nggak cukup, drop it. Nah, tanah itu yang penting kita jalan terus ke depan. Yang penting kita stay grounded gitu ya, stay rooted and grounded, maka we are going to be just fine. Iya, yang penting kita nggak terpental jatuh kan itu. Nah, ini dari Psychic Tarot ini, masa lalunya healing begins, bahwa kita memang pernah pada situasi yang memerlukan healing, ada trauma di situ. Sekarang kita masih terus bekerja keras, dedicated effort, ya, current situation, terus kerja keras, terus jangan patah semangat. Pada saatnya nanti kita bisa release, uplifted. Kita bisa naik tingkat dari situasi ini. Nah, dari sini previous events-nya beginnings. Jadi sebenarnya perubahan ini mulainya sudah diawali. Kita percaya pada proses, ya, kita percayakan pada proses terus berjalan. Kita masih berada di dalam telur, dan telur ini masih diarami, ya. Kita percaya bahwa kita dilindungi, kita yang lemah ini dilindungi. Kemudian realisasi ini adalah gerbang di antara dua alam, dan kita berada di tengah-tengahnya, near future. With self-awareness come realization. Knowledge is power. Self-examination of your role within a situation is important. Oke, kita lanjut dengan tarot yang klasik. No, bukan 2 tapi 4. Allow reserve, go directly to spread. Oke. Ini situasinya sekarang adalah, ya tadi ngotot ya. Terus kalau kita sebenarnya udah tahu bahwa kita harus berubah, tapi kita belum siap berubah, maka kita menghindari topik tersebut. Padahal kita tahu cepat atau lambat kita harus menghadapi, tapi kita running away. Dan merasa bahwa kita akan mengalami kerugian kalau kita harus masuk ke dalam situasi baru. Makanya kita masih mencari cara untuk lari dari situasi tersebut. Kenapa? Karena challenge-nya adalah apa yang kita sukai itu seperti ingin diambil oleh orang. Apa yang kita value, yang kita anggap berharga itu seperti ingin diambil. Ada perebutan di situ, ada perebutan kekuasaan, ada keharusan untuk melihat kemungkinan perpisahan. Ada, sebenarnya kita ingin punya akhir yang baik, yang saling memberi, tapi kita tidak cukup berani untuk menghadapinya. So advice-nya adalah, ya, kita berani menghadapi. Yang namanya King of Wands itu berani, karena dia pantang mundur, dia ngelihat ke depan, ya. Kalau kita lihat gambarnya, yuk kan, postur tubuhnya adalah dia lihat ke depan, nggak ada yang membuat dia takut sebenarnya. Ya hadapin aja. Outcome-nya adalah akan ada asisten, ada kontribusi. Jadi sebenarnya nggak hanya dari kita. Kalau kita berpikir bahwa semua harus kita yang bayar, enggak, nanti ada mentors, ada yang akan membimbing kita, membuat perencanaan. Ini akan ada kerjasama maupun employment, artinya kita bisa berkoordinasi dengan siapa saja. Tapi memang fear-nya, ketakutannya itu sangat real, ya, sangat real. Kayak kita nggak bisa menghindar untuk merasa bersalah seperti itu. Nah, untuk menutup bacaan pekan kali ini, kita menggunakan kartu dari Spirit Guides ini. You are never alone. There is always help
out there, no matter how far down you think you have fallen. Jadi ini kayak secara konsisten dibilangin, you're not alone, you're safe, you are protected. Itu kayak berkali-kali. Ini perubahan, iya perubahannya besar. Ini membuat kamu sangat tidak stabil, membuat kamu sangat imbalance. Iya, we know that. Like we know that. Tapi kitanya sendiri merasa sangat ketakutan. Barangkali buat beberapa ini benar-benar jadi gimana nantinya, padahal tadi dari awal sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa memang awal atau ke depan itu memang belum saatnya kita bicarakan. Sekarang adalah saatnya, oke, yang ada sekarang, yang di belakang kita cari resolusinya dulu, kita selesaikan apapun itu. Supaya apa? Supaya kita bisa move on. Kita nggak dikasih move on kalau konflik itu masih ada di dalam diri kita. Kita nggak dibukakan pintu dengan lapang kita melewatinya ke tempat yang baru kalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kalau kita takut melangkah dan rasanya kita akan melangkah sendiri, just remember, you are never alone. Oke, Wanita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.